Shalom saudara-saudara, sungguh senang kita dapat kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang mendidik anak. Berbicara tentang mendidik anak memang bukan satu hal yang mudah. Namun sebagai orang tua, kita tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena itu kita memakai berbagai macam cara untuk mendidik mereka. Dengan harapan anak-anak akan bertumbuh dewasa, menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Pribadi yang menghormati orang tua, yang membanggakan orang tua. Serta menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menata kehidupannya dengan baik. Saudara-saudara, dalam hal mendidik anak, saya akan membagikan beberapa poin yang saya anggap penting dan perlu diterapkan di dalam mendidik anak. Hal pertama yang menurut saya paling penting dalam mendidik anak yaitu orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak sedini mungkin. Saudara-saudara, sangatlah penting anak dibekali dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang bingung bagaimana cara mengajarkan hal ini. Saudara-saudara, kita akan melihat cara yang diajarkan Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7 memberi metode dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat tersebut berbunyi, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Saudara-saudara, pada prinsipnya adalah terapkanlah dan ajarkanlah anak-anak tentang Tuhan. Didiklah mereka dalam Tuhan di setiap keadaan yang kita miliki. Bimbinglah anak untuk mengenal Allah dan mengalami Dia secara nyata di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus dibiasakan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, sehingga mereka bukan hanya tahu tentang Allah secara pengetahuan dan teori saja. Untuk itu, firman Tuhan harus menjadi bagian hidup sehari-hari di dalam sebuah keluarga Kristen, sehingga Allah tidak dilihat hanya sebagai simbol agama atau sebatas pengetahuan belaka. Saudara-saudara, tentunya jika orang tua mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya, ia terlebih dahulu haruslah seorang yang mencintai dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sebab tanpa pengenalan akan firman Tuhan, orang tua tidak bisa mendidik anaknya seturut dengan firman Tuhan. Berikutnya yang perlu menjadi perhatian kita dalam mendidik anak adalah komunikasi dan kerja sama yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, sangat menentukan keberhasilan dalam pendidikan anak. Oleh sebab itu, kedua belah pihak, suami dan istri, harus memiliki komunikasi yang sehat, sehingga mereka memiliki kesatuan hati dalam mendidik anak, dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dari si anak. Komunikasi yang sehat juga akan menghindarkan dari terjadinya konflik di antara suami dan istri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, komunikasi yang sehat juga harus terbangun di antara orang tua dengan anaknya. Ketika ada komunikasi yang sehat, maka orang tua dapat menasihati dan mengarahkan anaknya sesuai dengan harapan, dan si anak pun akan taat oleh karena dia tahu bahwa orang tuanya pasti memberikan yang terbaik kepadanya. Hal yang ketiga, mendisiplinkan anak dengan cara yang tepat. Saudara-saudara, sebagai orang tua, kita harus memberikan cinta kasih kepada anak. Kita tidak boleh melupakan bahwa tugas kita adalah mengasihi mereka, memperhatikan dan mendisiplin mereka. Ada beberapa orang tua yang terlalu memanjakan anak, sampai-sampai tidak mendisiplin anak
waktu anak berbuat salah. Tentu hal demikian akan berdampak buruk bagi si anak di kemudian hari, sehingga dia akan berbuat sesukanya. Jadi saudara-saudara, penting orang tua menjalankan fungsi sebagai orang tua yang mendisiplin anak. Saudara-saudara, kasih tidak hanya berbentuk kelembutan. Kasih juga kadangkala berbentuk ketegasan. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 24 berkata, "Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya." Melalui ayat ini bisa kita simpulkan satu prinsip umum, yaitu mendisiplinkan anak merupakan kewajiban. Mendisiplinkan anak bukan sekedar pilihan. Terdapat beberapa prinsip dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama, ketika mendisiplinkan anak, orang tua harus menjelaskan apa yang menjadi kesalahan anak, sehingga dia mendapatkan sanksi atau hukuman. Saudara-saudara, hal ini penting supaya tidak timbul kepahitan dari anak terhadap orang tua yang memberikan disiplin kepadanya. Yang kedua, disiplin tidak selalu berbentuk pukulan. Disiplin bisa berbentuk teguran atau pemberian sanksi. Yang ketiga, disiplin yang tepat diberikan dengan segera, jangan ditunda. Yang keempat, disiplin yang tepat adalah sesuai kesalahannya, tidak berlebihan. Yang kelima, disiplin yang tepat tidak menghina anak. Yang keenam, disiplin yang tepat dilakukan secara konsisten. Yang ketujuh, disiplin yang tepat diberikan dengan adil. Dan di dalam memberikan sanksi atau hukuman, yang didisiplin adalah perbuatan anak yang salah, bukan pribadinya. Disiplin yang tepat harus spesifik, tidak menjalar kepada kesalahan lain atau dikait-kaitkan dengan kemarahan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan akhir dari disiplin itu bukanlah supaya si anak semata-mata mematuhi otoritas orang tua, tetapi supaya melalui didikan tersebut si anak dapat mengenal dan mematuhi Tuhan sendiri. Poin yang terakhir yang akan saya bagikan adalah meminta saran dari orang yang lebih tua dalam hal mendidik anak. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu malu bertanya kepada orang yang lebih tua dan memiliki pengalaman dalam mendidik anak mereka. Demikian beberapa hal yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.